Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Suci Noviana dari kelas 12 Akuntansi 2 akan mempresentasikan hasil prakerja saya di saat magang di KUD Karya Mukti. Gambaran umumnya sejarah singkat KUD Karya Mukti, yaitu pada tahun 1985 melalui program transmigrasi, pemerintahan pusat menetapkan penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah Pulau Sumatera. Penempatan di wilayah Jambi, Kabupaten Bungo Tebu, Kelurahan Muara Bubung, Kemangkuning, salah satunya ditempatkan di wilayah Kemangkuning Unit 19 yang menjadi cita bakal Desa Karya Harapan Mukti. Kemudian melalui Kepala Unit Permukiman Transmigrasi KUPT, maka diadakan rapat pada bulan April 1986 yang membentuk suatu koperasi unit desa atau KUD di Desa Karya Harapan Mukti bernama KUD Karya Mukti. Setelah melalui beberapa proses, akhirnya KUD Karya Mukti memperoleh pengesahan badan hukum oleh Departemen Koperasi Provinsi Jambi nomor 701 BH X BH 15 tanggal 1 Mei 1986. Di perkembangan KUD Karya Mukti, penghargaan KUD terhadap 2 tingkat nasional untuk daerah transmigrasi tahun 1987 yang diberikan oleh Menteri Koperasi RI Bapak Martono dari waktu ke waktu. Terjadi pasang surut perkembangan koperasi unit desa atau KUD Karya Mukti. Pada tahun 2009, hutang kepada bank bermata selesai lunas, maka berdasarkan perjanjian maka KUD Karya Mukti berhak mendapat fee manajemen dari bank permata. Dana tersebut oleh pengurus periode 2010 sampai 2012 sampai sekarang dimanfaatkan untuk modal pengembangan KUD Karya Mukti dan pengembangan KUD wilayah kerja KUD Karya Mukti sampai saat ini. Puncak dari prestasi KUD Karya Mukti pada tahun 2013 diperoleh penghargaan koperasi berprestasi tingkat nasional dari Menteri Koperasi RI untuk jenis koperasi konsumen diberikan langsung oleh Bapak Menteri Koperasi UMKM RI Bapak Insinyur Syarifuddin Hasan. Pada puncak peringatan Hari Koperasi atau HARKOP ke-66, Bapak yang dipusatkan di Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang didirikan oleh Bapak Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Puncak prestasi KUD Karya Mukti pada tahun 2016 yaitu pada Hari Koperasi ke-69 yang dipusatkan di Provinsi Jambi. KUD Karya Mukti diperoleh penghargaan Koperasi Award, yaitu koperasi skala besar 10 koperasi di Indonesia yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Selanjutnya, prestasi KUD salah satu-satunya di Indonesia yang memperoleh sertifikat ISPU Indonesia Sustainable Palm Oil untuk kebun swadaya yang diberikan oleh Dirijen Perkebunan dan Pertanian Bapak Bambang di JCC Jakarta Convention Center tanggal 11 April 2017. Yang terakhir, KUD Karya Mukti atas nama Ketua KUD Karya Mukti Bapak Ariswanto yang menerima Satya Lancana Bakti Koperasi tahun 2017 Puspayogadi serahkan pada puncak Hari Koperasi ke-70 yang dipusatkan di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juli 2017. Itulah singkatnya dari sejarah KUD Karya Mukti. Kemudian logo KUD Karya Mukti dan penjelasannya bisa dilihat di sini logo KUD Karya Mukti. Seperti itu logonya. Penjelasannya ada di bawahnya, nanti bisa Anda lihat. Kemudian visi dan misi. Visinya yaitu sejahtera bersama koperasi, dan misinya meningkatkan kesejahteraan anggota, menciptakan peluang kerja, mendidik karyawan yang berprofesional, dan membangun kebersamaan. Kemudian meningkatkan ekonomi anggota, menciptakan sistem bisnis berbasis retail modern, menciptakan pengelolaan profesional menurut rakyat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KUD Karya Mukti. Kunci sukses yaitu ada 5: kebersamaan, taati dan jalani aturan, pengurus yang amanah, pengelolaan secara transparan, musyawarah untuk mufakat. 5 kebersamaan antar anggota, anggota dengan pengurus, pengurus dengan pengurus, pengurus dengan badan pengawas atau pemeriksa, pengurus dengan pemerintahan. Kemudian struktur organisasi di KUD yaitu RAT atau rapat anggota tahunan. Itu adalah wadah aspirasi anggota pemenang kekuasaan tertinggi koperasi sebagai pemenang kekuasaan tertinggi segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi. Harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu. Badan pengawas, yaitu tugas badan pengawas
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada rapat anggota. Ketiga, pengurus. Keempat, BPP atau Badan Pelindung Penasihat atau Konsultan Hukum. Kemudian unit ADM, unit pembukuan, dan karyawan. Aspek kegiatannya ada 5, yaitu aspek organisasi dan administrasi, aspek permodalan, aspek usaha, aspek pembukuan, dan aspek manfaat. Aspek organisasi dan administrasi adalah satu, ruang lingkup badan pemeriksa dan karyawan. Karyawan di sini berjumlah 40 orang. Karyawannya berjumlah 40 orang. Keanggotaan calon anggota mungkin belum mengetahui ya, karena di sini belum ditentukan. Dan jumlah anggota aktif 1.264 orang. Administrasi. Jumlah surat masuk per tahun 2019 lalu 162 surat, 2018 111 surat, dan tahun 2017 97 surat. Jumlah surat keluar dan jumlah tamu. Aspek permodalan. Aspek modal sendiri, jumlah modal sendiri per 31 tahun adalah kurang lebihnya 25 M lebih lah intinya. Dapat simpanan pokok, simpanan wajib, tambahan modal, donasi, cadangan, SHU tahap berjalan. Modal dari luar berjumlah pada jumlah modal dari luar per 30 Desember 2019 adalah 12 miliar lebih juga, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Aspek usaha ada 18, yaitu unit tanda buah segar TBS, unit DO1. Aspek usaha yang dikelola oleh KUD Karya Mukti meliputi unit tanda buah segar TBS, unit DO1, unit DO2, unit armada atau angkutan KUD, unit loket, unit simpan pinjam, unit pupuk, unit separpet, unit elektronik, unit sarana produksi Saprodi, unit pangkalan LPG 3 kilo, unit bangunan, minimarket, alat tulis kantor atau ATK, konveksi, pabrik, multigrain, air minum dalam kemasan, dan unit pembibitan. Aspek pembukuan. Sistem pembukuan yang digunakan KUD Karya Mukti adalah sistem standar akuntansi koperasi mengacu pada petunjuk dan dari aturan Dinas Koperasi dan Hukum. Kemudian aspek manfaat. Sesuai dengan anggaran dasar dan rapat anggota tahunan RAT bahwa manfaat dari sisa hasil usaha diperuntukkan 20% untuk cadangan koperasi, 40% untuk SHU bagian anggota, untuk dana pengurus 10%, untuk dana pendidikan 10%, untuk dana sosial 5%, untuk pembangunan daerah kerja 10%, dan untuk audit 5%. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan. Pada pelaksanaan PKL saya kemarin, selama 1 bulan dari mulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 27 Maret. Jam kerja masuk hari Senin itu jam 7.30 itu masuk, dan istirahat jam 12 sampai jam 1.30 itu istirahat, dan jam pulang adalah jam 4. Itu sama sampai hari Jumat. Kalau hari Sabtu itu berangkatnya jam 7.30, istirahatnya jam 12, dan pulangnya sampai selesai. 4 pelaksanaan. Nama unit pengelolaan pupuk di KUD Karya Mukti, Jalan alamat lengkap, Jalan Jakarta, RT 11, Dusun Karya Harapan Mukti, Kuamang Kuning 19, Kecamatan Lepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Nama KA unit pupuk Erna Juliana. Unit pupuk itu bermacam-macam pupuk, yaitu unit urea, pupuk ACL, pupuk granular, pupuk Posca, dan pupuk NPK, dan pupuk Korea Kali, pupuk SP36, dan pupuk ZA. Pengertian unit pupuk. Unit pupuk adalah salah satu unit dari KUD Karya Mukti yang mengolah sarana pertanian atau pupuk subsidi dan non subsidi, yang fungsinya menyediakan keperluan petani, tapi yang lebih penting kualitas dan harga yang ditawarkan dapat dijangkau oleh petani.
Gambaran kerja alur pelayanan, yaitu konsumen menuju penjualan, dan penjualan menuju transaksi, dan transaksi menuju barang, dan barang menuju pengantaran ke pelanggan. Sistem gambar kerja administrasinya yaitu penjualan atau transaksi, 2 bukti dan 3 bukti penjualan, 4 bukti piutang, 5 kuitas atau penerimaan kas, 6 buku kas, 7 rekap kas dan penjualan harian, buku stok, buku jurnal. Jurnal kita menggunakan 3, penjualan kredit, penerimaan kas, dan pengeluaran kas, dan menginput bagan dana dan nalur pembukuan. Buku transaksi, kas masuk dan kas keluar. Kemudian di jurnal menjadi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan penjualan. Dan di rekap jurnal, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan penjualan. Menuju buku kas, harta lancar, harta tetap, utang, utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan modal. Kemudian laporan keuangan adalah laba rugi dan neraca. Hasil yang saya capai selama magang di KUD Karya Mukti yaitu dapat mengetahui sistem yang digunakan di unit pupuk, meningkatkan, memperluas, dan menetapkan keterampilan yang membantu kemampuan siswa. Kemampuan saya, bekal memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan program keahlian yang dimiliki. Kemudian meningkatkan pengalaman siswa pada aspek usaha yang potensial dalam laporan kerja antara lain struktur organisasi usaha, jenjang karir, dan menengah usaha. Kemudian memberi kesempatan kepada saya untuk masyarakatkan diri pada sesuatu atau iklim di lingkungan kerja yang sebenarnya, baik sebagai pekerja maupun sebagai pekerja mandiri, terutama yang berkenaan yang disiplin kerja. Kemudian meningkatkan pemulasan dan menerapkan proses penyelenggaraan teknologi baru dari sekolah maupun lapangan kerja. Kemudian menjalani kerjasama dengan dunia usaha secara institusional untuk memberikan peluang masuk untuk alumni atau berikutnya. Sekian itu laporan magang prakarya saya selama di KUD Karya Mukti. Jika ada salah dan kata tutur yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.